Kisah ini diceritakan oleh Una. Kejadian terjadi di sekitar tahun 2016. Lokasi di Jakarta Barat, tepatnya di Ruko Patal Senayan. Ruko tersebut itu berhadapan dengan rel kereta api. Nah, mungkin ada yang tahu mengenai lokasi tersebut. Una sebelumnya ada di cerita gue, yaitu cerita tentang saklar lampu. Nah, dia menceritakan kembali pengalamannya, yaitu pada saat dia bekerja di tempat kerjanya. Waktu itu tempat kerjanya mengalami renovasi, sehingga Una dan departemennya itu harus pindah sementara di lokasi yang tadi gue sebutkan. Di situ Una dan perusahaannya menempati sebuah ruko, yaitu berlantai 5. Lantai pertama itu pada saat pintu dibuka, itu berhadapan dengan resepsionis. Kemudian sebelah kanan itu biasanya tempat duduk untuk tamu. Nah, kemudian ada jalan tuh belok kiri. Nah, pada saat belok kiri tersebut itu ada ruangan kerja dan ada ruangan khusus manajer. Nah, dari sisi tadi kiri, disitulah ada tangga menuju ke lantai 2. Pada saat tiba di lantai 2, di situ akan berhadapan dengan ruang kerja. Ruang kerjanya itu sebuah meja, di mana mereka itu ada 2 meja kanan kiri. Jadi mereka duduk itu saling membelakangi. Seperti itu tempat kerja di lantai 2. Dan di lantai 2 tersebut itu ada ruang server. Nah, di ruang server itu ada pintu lagi. Kalau dibuka, itu tempat real atau tempat ditaruhnya AC, kompresor AC di ruangan. Nah, biasanya tuh kalau di gedung itu ada seperti itu. Nah, itu suasana terbuka, berarti di luar bangunan. Nah, paling belok ke kirinya, disitulah ada toilet. Toilet di lantai 2 itu terdiri dari 2 pintu, dan itu digunakan untuk wanita. Jadi toilet lantai 2 itu untuk wanita. Nah, sebelum menuju toilet, di situ ada wastafel untuk cuci tangan. Nah, selanjutnya dari tangga tadi itu naiklah ke lantai 3. Di lantai 3 inilah tempat kerjanya Una. Di lantai 3 itu juga ada meja kerja. Meja kerjanya itu berhadapan. Kalau tadi kan mereka saling membelakangi, kalau ini enggak. Jadi meja kerja itu ada 2 atau sisi untuk kerja. Nah, itu mereka kalau kerja saling berhadapan. Nah, di lantai 3 tersebut itu ada ruang meeting. Jadi baru dibuka ruang meeting tersebut, itu terdapat meja meeting standar dan kursi-kursinya. Nah, kalau diterusin lagi ruang meeting, itu ada pintu. Kalau dibuka, itu ada luar bangunan, yang dimana di situ untuk naruh kompresor AC. Nah, di lantai 3 itu juga ada toilet. Dan toilet itu khusus untuk kaum pria. Jadi kalau cowok-cowok itu toiletnya di lantai 3. Dan di sebelah lantai 3, di sebelah toilet lantai 3, di situ ada wastafel. Nah, naik lagi ke lantai 4. Di lantai 4 itu juga ada beberapa ruangan kerja. Dan itu ada beberapa juga ruangan khusus untuk manajernya. Dan naik lagi ke lantai 5, disinilah puncaknya lantai di tempat Una tersebut bekerja. Di situ ada kamar khusus yang jaga di tempat kerja tersebut. Dan di situ ada pantry-nya. Kejadian tersebut itu dimulai pada saat Una sedang cuci tangan. Karena Una kerja di lantai 3, maka dia cuci tangannya itu di wastafel lantai 3.
Situasi saat itu siang hari. Nah, pada saat Una nyalain keran dan dia cuci tangannya, tiba-tiba dia mendengar suara seperti besi diketuk. Itu kayak seng diketuk. Jadi tak 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 tak. Nah, awalnya Una nggak berpikiran bahwa itu adalah sesuatu. Dia tetap lanjutkan cuci tangannya. Itu siang-siang. Kemudian tuh bunyi lagi, tak 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 tak. Nah, setelah itu Una menyelesaikan cuci tangannya dan dia berpikir, itu apa? Nah, penjaga tempat kerja tersebut yang tinggal di lantai 5, di situ ada ruangan khususnya. Itu diceritakan sama Una mengenai kejadian tersebut. Kita sebutkan saja Pak Warno. Pak Warno mendengar tersebut, dia hanya tersenyum. Dia bilang, struktur bangunan ini memang itu sebenarnya bukan struktur tempat kerja. Jadi sebelumnya bangunan ini adalah tempat restoran, di mana di balik kamar mandi tersebut itu ada cerobong. Itu dimulai dari lantai 1 sampai ke lantai 5. Nah, cerobong asap tersebut itu ada di belakang toilet. Dan dia bilang ke Una, bunyi itu berasal dari cerobong tersebut. Pada saat itu, cerobong tersebut sudah pasti tidak digunakan, makanya ditutup. Hanya itu saja ditutup. Dan terkadang bunyi itu memang berasal dari situ. Menurut Pak Warno, itu biasanya anak-anak. Una mendengar informasi tersebut, ya dia antara percaya dan tidak percaya, karena itu kejadian siang hari. Jadi menurut Una, ya itu mungkin dia salah dengar. Seperti itu. Nah, hari terus berlanjut. Una menempati tempat kerjanya tersebut itu kurang lebih 1 tahun. Nah, pada saat masa periode 1 tahun tersebut, ada lagi sebuah kejadian. Itu kejadian siang hari, dan itu ada di lantai 2. Kenapa? Karena lantai 2 adalah toilet khusus wanita. Di lantai 2 itu kebetulan saat itu Una sedang ada hajat. Nah, pada saat dia konsentrasi dengan hajatnya, dia mendengar seperti suara bergumam. Una mulai, suara apa itu? Karena situasi saat itu lantai 2 itu tidak ada orang. Nah, kemudian Una konsentrasi lagi. Dan itu bukan suara bergumam, itu suara bersenandung. Nah, jadi ada seseorang, itu wanita, sedang bersenandung. Semakin Una konsentrasi dengan suara tersebut, semakin jelas suara senandung tersebut. Nah, Una berpikir itu orang nyanyi gitu kan, atau temannya sedang nyanyi. Dan suara senandung itu merdu. Jadi suara perempuan yang bersenandung dan itu merdu, sehingga Una menikmati suara senandung tersebut. Setelah Una selesai dengan hajatnya dan Una keluar dari toilet, situasi di lantai 2 tidak ada siapa-siapa. Nah, disitu Una mulai berpikir, ini kejadian yang kedua kali. Ada apa dengan tempat kerja tersebut atau ruko tersebut? Kejadian ini dikomunikasikan dan dibicarakan dengan Pak Warno, yang memang dia sudah jaga di situ dan dia tahu, dia nginep di situ dan dia tinggal di situ, sehingga dia tahu apa yang terjadi di bangunan tersebut. Pak Warno mendengar cerita tersebut, dia hanya tersenyum. Dia bilang, oh itu nggak apa-apa mbak, nanti juga udah nggak ada lagi, itu hilang kok. Itu memang di lantai 2 itu dia suka bersenandung, tapi nggak apa-apa, itu baik. Nah, Una mendengar yang dikatakan Pak Warno, ya tenang, karena itu hal yang bukan menakutkan atau mencelakai. Nah, kemudian Pak Warno menceritakan, jadi bangunan ini
itu pernah terjadi suatu kecelakaan. Kecelakaan itu dari sisi bagian luar, yaitu bagian luar yang tempat relnya itu naruh kompresor AC. Nah, di situ ada karyawan atau orang lah, itu terjatuh dari atas bangunan tersebut sehingga dia meninggal. Una mendengar informasi tersebut, akhirnya terjawablah. Karena kenapa? Karena jendela yang menghadap keluar bangunan tersebut itu kalau dibuka itu diteralis, dan teralis itu dari besi tebal, tapi itu kisi-kisinya itu rapat sehingga itu tangan aja nggak bisa masuk. Nah, mungkin ini dibuat untuk mencegah terjadi kecelakaan selanjutnya. Jadi ada peristiwa khusus memang untuk bangunan tersebut, dan itu terjadi di bangunan itu. Nah, hari terus berganti, waktu terus berlalu. Una menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari. Yang awalnya mendapat kejadian yang diketok-ketok itu, pada saat dilaporkan Pak Warno itu hilang. Kemudian dengar lagi tadi orang senandung di lantai 2, dilaporan lagi ke Pak Warno, itu hilang. Jadi Una berpikir nih mungkin Pak Warno ini, jadi kalau setiap ada kejadian sama dia langsung dikunci, di lock, sehingga walaupun Una udah beberapa bulan kerja di situ, kejadian-kejadian yang tadi dia alami itu tidak ada lagi. Sampai suatu hari di mana Una sudah melahirkan. Nah, jadi udah berapa bulan di situ Una melahirkan, dia masih kerja di situ. Nah, di situ Una melakukan aktivitas PAM buat ASI-nya di ruangan meeting di lantai 3. Nah, pada saat Una melakukan PAM tersebut, itu situasi kalau nggak salah maghrib ya. Karena waktu itu Una sedang menunggu suaminya untuk menjemput Una pulang. Jadi dia melakukan PAM di situ. Nah, sebelumnya memang ruang meeting itu selalu digunakan untuk sholat. Jadi Una sudah melakukan aktivitas sholat seperti biasa, dan itu tidak terjadi hal tidak diinginkan. Dan pada saat maghrib itu dia melakukan PAM di situ. Tidak ada kejadian yang khusus. Hanya ya perasaan-perasaan yang tidak menentu lah saat itu. Akhirnya Una keluar, dan ternyata sebelum Una keluar, pada saat dia melakukan PAM, Una merasa lega. Kenapa? Karena ternyata di luar teman-temannya itu masih ada kerja. Jadi Una itu PAM itu sebelum maghrib, ya kan? Kemudian dia dengar teman-temannya masih ada, karena ada yang lagi ngomong lah, lagi bercanda. Jadi kedengaran tuh di ruang kerja Una di lantai 3 dari tempat meetingnya dia lagi PAM. Itu teman-teman masih belum pulang. Nah, akhirnya Una melakukan PAM-nya sampai azan maghrib. Nah, pada saat Una buka ruang meeting tersebut untuk masuk ke ruang kerjanya, di situ sudah tidak ada lagi orang sama sekali. Padahal Una pada saat udah mau selesai itu masih dengar suara orang sedang bercakap-cakap, atau rame lah ada orang di situ. Dan pada saat dibuka ruang kerja lantai 3, itu sudah tidak ada siapa-siapa. Di situ Una berpikir mungkin dia salah dengar kali. Nah, seperti itu kejadiannya untuk di lantai 3. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian khusus di gedung tersebut, tapi Una menceritakan apa yang dialaminya langsung. Seperti itu. Sampai suatu hari, tepatnya itu sudah melewati maghrib. Di situ Una seperti biasa menunggu suaminya untuk menjemput pulang. Una ada di lantai 3, sedang melakukan aktivitas kerjanya karena dia belum selesai. Dan saat itu Una sendiri di lantai 3 tersebut. Nah, pada saat Una melakukan pekerjaannya, yang biasanya di ruang meeting dia melakukan sholat, dia melakukan PAM. Di situ Una mendengar kursi di ruang meeting itu digeser, krek. Di situ Una sadar karena sudah tidak ada lagi orang di lantai 3 kecuali Una sendiri.
Una udah mulai merasa ketakutan. Kenapa? Karena dia menyadari dia sendiri di situ, tapi tidak sendiri karena ada yang menggeser kursi di ruang meeting. Kebetulan meja kerja Una atau posisi Una atau pandangan Una itu berada di depan pintu ruang meeting tersebut. Mendengar itu, Una langsung siap-siap merapikan perlengkapannya untuk pulang dan segera turun ke lantai 1 dan menunggu suaminya di lantai 1. Kejadian tersebut memang membuat agak-agak trauma bagi Una, sehingga dia kalau sudah maghrib ataupun udah mendekati gelap ataupun kalau sudah sendiri di tempat kerjanya, lebih baik dia menunggu di lantai 1 untuk menunggu suaminya menjemput pulang. Saat ini bangunan tersebut sudah kosong karena renovasi di kantornya Una sudah selesai, sehingga udah kembali ke tempat kerja sebelumnya. Dan sekarang tempat itu sudah disewa oleh perusahaan lain. Sekian cerita dari gue. Terima kasih.